Oke, udah ada Sisil di sini. Sisil akan menceritakan pengalamannya yang terjadi sama dia, tapi disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu kalau dicerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, apalagi untuk dilakuin. No, ini hanya untuk diperdengarkan, untuk dijadikan bahan pembelajaran ke depannya agar tidak menimpa pada diri kita. Dan disclaimer lagi bahwa ini hanya konsumsi untuk orang-orang yang sudah menikah aja. Jadi buat kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, mendingan kalian ngerjain tugas, belajar dulu. Gak boleh nonton video ini ya. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah sangat mapan dan dewasa. Kita dengerin sama-sama. Seperti biasa, kita mulai dari mana ceritanya? Sisil. Sisil umur berapa sih Sisil? Umur 24. Oh, 24 masih muda ya. tahun. Kamu ada lesung pipitnya, unyu. Aku mau punya lesung pipit. Dulu waktu kecil aku tusuk-tusuk pakai cabai nggak Iya jadi katanya kayak begitu ya. tapi nggak bisa ya emang dari lahir ya. Dari lahir. Gimana ada cerita apa sih? Jadi itu ceritanya itu kejadian 9 tahun yang lalu kakak. Aku itu udah gatel banget ya mau cerita soal ini, mau cerita-cerita aja gitu biar nggak kejadian di yang lainnya, buat teman-teman yang lainnya. Emang ada apa sih 9 tahun yang lalu? Jadi itu kan aku sekolah di salah satu SMP. Nah di sekolah aku itu aku memiliki teman-teman itu yang sangat-sangat amat badung. Nah termasuk aku juga nih. Badung, bandel. Iya bandel. Bandelnya anak SMP tuh kayak gimana? Ya kayak seperti biasa yang ngerokok, terus minum-minuman di sekolahan, terus kayak gitu aku nemuin kondom. Rok kamu pendek waktu sekolah? Kenapa? Rok kamu pendek waktu sekolah? Iya pendek. Tapi kamu kayaknya anaknya lugu deh. Kayaknya nggak nakal gitu. Kan di luarnya doang kelihatan lugu. Gitu kan kita ya. kan dalamnya ternyata wow. Gimana? Iya. Jadi di situ teman-teman aku pada nakal ya. Aku yang namanya pertemanan gimana ya, keseret ke bawah ke pertemanan kayak begitu. Terus itu ya zamannya SMP itu kan sering ngerokok, sering cium. Kalau misalkan pacaran kan pasti ciuman dong. Kelas Enggak dong. Ciumannya di mana? Di gang. Oh di gang. Iya di gang. Jadi kan sekolahku itu ada gang itu. Ada gang dan di situ mereka pada ciuman. Terus kayak gitu kayak grepe. Seperti itu. Oke, sekolahannya swasta. Swasta. Oke, terus? Udah di situ terus sempat kegep juga sama guru yang ciuman itu. Nah, dan ada salah satu guru olahraga. Terus kayak gitu dia ngedekatin aku, mungkin suka kali sama aku ya kan. Cowok. Cowok terus itu. Nah gitu dia gimana ya, kayak selayaknya orang suka pasti kayak ngejajanin lah, kayak nanya-nanya udah makan lagi ngajar atau lagi ngajar. Itu. Dan kayaknya itu jam istirahat dah. Berarti dia di lapangan dong kalau ngajar. Iya, betul. Oke, gimana sosok guru itu? Sosok guru itu tinggi, putih, ya badannya berotot. Udah nikah? Belum, masih muda juga. Oh, oke. Iya. Wajar dong kalau single, mah nggak apa-apa. Iya, tapi kan gimana kalau Enggak juga dong. Disclaimer lagi ya, ini nggak ada niat merendahkan profesi guru. Semua guru baik dan profesinya mulia. Sekali lagi ini oknum guru, jangan tersinggung karena nggak semua guru kayak gitu. Oke. Terus? Udah di situ kayak misalkan jangan deketin aku, kayak udah nanya makan apa belum, terus gitu ditanya tuh udah ada duit jajan nggak gitu, terus aku bilang nggak ada, dibeliin. Nah terus nggak lama berjalannya hari, berjalannya waktu, ya kita pacaran. Nah terus kayak gitu emang sih 3 bulan ke depan baik. Tapi ada satu kejadian bahwa dia itu emang itu apa tuh? kayak misalkan Shanghai. Dia Shanghai banget lah ya. Shanghai gitu. Apa sih Shanghai? Shanghai itu apa? Iya. Oh, jadi dia setelah 3 bulan? Iya, lama banget betul. Say. Iya benar itu dia ya. Sama 3 bulan nggak ngapa-ngapain? Nggak pernah ngapa-ngapain deh. Mungkin karena emang menunjukkan ke bahwa dia baik. Kan nggak mungkin juga jaim. kan. Jaim.
begitu. Nah itu Shanghai-nya tuh pas kapan? Pas kita pacaran 5 bulan. Lama juga ya. Iya betul. Jadi selama 3 bulan itu nggak pernah Nggak datang ke pernah rumah kamu ngapa-ngapain, gitu, iya. nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton sama sekali. Itu aku juga nggak tahu ya kalau misalkan dia emang kayak begitu. Terus di satu kejadian itu juga dia kayak DP aku, terus lagi cium aku, pegang-pegang gunung aku, terus lagi mau aku. Di mana itu kejadiannya? Itu di mana? Di salah satu wisma. Wisma, maksudnya hotel atau? Iya kayak hotel kayak begitu Kak. Oh dia yang ngajakin? Iya dia yang ngajakin. Gimana cara dia ngajakinnya? Kan dia belum pernah nih selama 5 bulan pacaran sama kamu. Iya aku akan gimana ya, aku dulu kan ya mungkin karena emang ya udahlah mau main kan, mau staycation aja kayak gitu. Terus itu kebetulan pemandangannya bagus, nginep. Terus sama mama bilangnya apa? Main sama teman. Oke. Terus? Ya begitu, terus itu ya udah gitu dia, aku dipaksa-paksa, aku bilang aku nggak mau, tapi dia tetap begitu. Kenapa kamu nggak mau? Ya karena emang aku tahu dia kan guru aku kan, nggak mungkin gitu loh. Kan pacaran. Iya. Jadi pacaran maunya cuma ngobrol doang. Iya betul. Tapi kamu suka sama dia? Ya suka. Tapi nggak mau? Nggak mau melakukan hal seperti itu. Alasannya? Tapi takut hamil. Oh iya, bagus. Tapi kenapa diajak akhirnya berhasil? Ya kan aku kira kan cuma mau nginep doang, terus ada pemandangan yang bagus. Aku kira begitu. Polos ya? Iya. Polos emang. Nggak berpikir kamu tuh bakal diapain? Nggak pernah berpikir begitu. Terus akhirnya jadilah kayak misalkan aku dikasih minuman, nah itu aku nggak tahu isinya apa minuman itu. Minumannya air putih atau apa? Kayak es gitu loh. Iya, terus? Mungkin karena udah dimasukin obat-obatan atau gimana gitu, akhirnya aku tertidur dan kamu pingsan? Iya, pakai badan aku. Taunya dimakai dari mana, kan kamu pingsan? Paginya setelah bangun, aku udah nggak pakai baju. Udah nggak pakai baju apa itu yang bulat. Terus kamu kaget? Kaget aku. Terus di situ udah yang aku sempat marah-marah juga kan ke dia. Udah di situ akhirnya udah kita pulang, terus udah nyampe rumah ya udah masih kontekan. Terus nggak lama beberapa hari kemudian itu melakukan seperti itu lagi. Nah, kok mau? Iya, ya karena aku takut diancam. Sama gurunya itu. Kalau nggak mau bakalan diapain? Bukan dibunuh. Serius? Oh. Oh gitu. Tapi dia ceritanya ketawa-ketawa loh, kayak hebat banget. Itu ya, ini sekedar edukasi. Kalau misalnya kamu, sebelum kita lanjutin cerita, kalau misalnya kamu dengan ya kehendak dia memasukkan itu, terus kamu digrepe, kamu tidak sadar, dan dalam posisi kamu sedang sekolah, itu dia bisa kamu laporin dan dia bisa masuk loh, karena kamu di bawah umur. Kayak ada kejadian kan yang inisialnya LM sama FA ya. Iya. Yang PT keriting F ya. Nah itu kan kayak gitu, walaupun dia itu aja yang suka sama suka aja kena. Iya. Kalau misalnya kamu kan, kamunya sebenarnya dari awal nggak mau, tapi dijebak kayak gitu sebenarnya. Kalau kamu waktu itu mungkin ngadu sama orang tua, itu bisa di penjara. Dianya bisa kena penjara, bisa kamu laporin. Gitulah, ini edukasi ya buat teman-teman yang merasa nggak mau terus akhirnya diakal-akalin terus dijebak. Kalian bisa melakukan hal itu gitu. Jangan sampai kejadian kedua kali. Nah, yang unik adalah kok ini bisa diajak lagi karena diancam. Gimana dia ngajaknya? Dia ngajaknya itu kalau misalkan emang kamu nggak mau aku bunuh gituin. Terus aku di langsung apa di WA? Langsung. Gimana ngomong ngajaknya gimana? Ayo kesana lagi gitu, aku pengen gitu loh. Terus gitu, aku bilang aku nggak mau. Terus aku juga udah teriak-teriak kan, tetap dia nggak. Kenapa kamu nggak pindah sekolah dan bilang sama orang tua? Karena aku takut
aku takut sama orang tua aku kalau misalkan aku ngomong seperti itu. Belum ada nyali ya. Iya, betul. Terus pas pada saat dia bilang gitu, terus Iya. gimana perasaan kamu? Ya udah aku nurut perkataan dia. Ya udah akhirnya aku nurut, pergilah ke sana. Gitu. Pergi ke Ya, sana. ke rumah dia. Oh, ke rumah Iya, dia, ke nggak rumah ke dia. hotel lagi. Nggak ke hotel lagi, itu kejadian yang kedua kalinya ke rumah dia. Terus Udah, terus di situ rumahnya deket dengan sekolah. lumayan jauh Naik dengan pada sekolah. saat itu kalian naik apa? Naik angkot? Naik motor Oh, naik dia. motor. Iya, betul. Jadi satu sekolah udah tahu dong kalian pacaran. Nggak tahu. Nggak, Terus boncengannya di mana? Kan dari sekolah. Dari sekolah kan? dari rumah. Oh, dari rumah kamu. Iya, dari rumah Pulang aku. dulu. Iya, pulang dulu di Terus? situ. Terus Terus gimana? kita jalan ke rumah dia. Itu kita kan beli makan dulu. Beli makan. Habis beli makan itu kita jajan kayak seperti biasanya gimana sih, kayak ya udah kayak aku itu kayak dibikin lupa sama dia bahwa kita mau melakukan begituin. iya begitu. Terus udah gitu? Terus kayak gitu udah pas udah beli jajanan, kita udah nyampe di rumah dia. Dan pas masuk emang ada orang tuanya. Terus emang sih itu di posisinya orang tuanya juga mau pergi. Jadi ya udah di situ. Kita berdua aja di situ. Terus dia itu cium saya ya kan. Langsung? Iya. Pas begitu masuk di mana? Di ruang tamu? Di ruang tamu dulu, di ruang tamu cium saya, terus kayak gitu grepe saya, megang saya, megang mimau saya. Itu kamu pakai baju biasa, bebas? Aku Bukan pakai baju biasa. Sekolah ya? Iya, pakai baju bebas. Terus kamunya gimana reaksinya? Ya karena aku takut sama ancaman dia, ya udah aku nurut akhirnya. Ya karena kan aku takut, apalagi di situ posisinya berdua. Takut tempat gimana. Iya. Iya, cuman kan kamu gimana ya bisa berakting lah gitu, maksudnya supaya dia itu jangan kayak begitu, atau alasan apa pada saat itu nggak ada Nggak ada ide ya? alasan sama sekali, nggak ada kepikiran sama sekali Kak di situ. Dan akhirnya aku nurut karena emang takut kan ya. Terus lagi itu dibawa ke kamar dia. Dia terus cium aku kayak apa? Shanghai banget lah ya, udah tinggi banget gitu. Terus? Ilustrasinya. Terus? Udah gitu grepe sampai ke bawah-bawah, sampai tangan dia masuk mimo aku. Itu udah baju? Itu belum ke bawah, baru dia langsung jadi masuk ke celana gitu loh. Masuk ke celana si tangannya itu. Barangnya dia gimana? Masih ada di celana. Bukan, maksudnya barangnya gede apa berbulu apa gimana gitu, apa ngap gitu. Iya, masa barangnya keluar dari celana terbang. Apa copot lagi, jangan palsu. Itu dia itu barangnya itu emang panjang tapi kecil. Ya begitu deh. Terus udah gitu? Udah gitu udah dimasukin jari dia. Waduh. Ke mau saya itu. Dia kasar ya mainnya? Dia kasar banget. Kalau misalkan aku nggak mau nih, tetap dipaksa. Misalkan aku kerintihan kesakitan gitu, tetap dipaksa sama dia. Kamu nggak nikmati dong kalau kayak gitu? Enggak dong. Iya. Terus? Udah situ pertama kan satu jari tuh, terus kayak gitu. Udah satu jari kan emang kan, terus dia maksa 2 jari, mungkin karena emang sempit. Terus kayak gitu ya dimainin sama dia sambil tangan kanan kan ke bawah, tangan kirinya di atas. Dia juga main di situ. Terus ada hal yang kamu ini nggak dari dia, maksudnya yang kamu ambil kebaikan, maksudnya dia baik atau apa? Iya. Cuman baik ngejajanin itu doang ya? Iya, kayak begitu. Sama sering ngasih nilai plus sih ke saya. Oh, jadi apa karena kamu buat nilai juga kayak gitu? Enggak buat nilai juga. Beneran murni karena takut diancam? Iya betul, beneran murni karena takut diancam. Oke, lanjut. Situ dia cium saya, terus dari tangannya juga dua-duanya main, atas main, bawah main. Mulut main. Kaki main nggak? Kenapa? Kaki itu setelah nikah. Itu nanti aku cerita ke belakangan ya. Terus? Udah di situ. Udah di akhirnya itu dia ngelepas celana dia, terus saya itu ngelepas dia juga ngelepas saya, ngelepas baju saya, semua bra semua dalam tuh dibuka sama dia. Berarti di kamar dia?
ya. Iya, main di kamar dia. Itu kita keadaan berdua itu. Terus? Nah, Berarti kamu masih perawan ya? iya masih perawan banget Kak. Terus? Udah tuh, Itu masukin barang ya di situ? iya dimasukin. Gimana rasanya? Dan pas udah masuk 3 jari itu emang keluar ya itu ya. Keluar darah itu emang sakit banget ya. Perih Kena banget. spray? Kenapa? Kena spray? Iya kena spray. Dan kena spray itu ya udah dia berat, bodo amat yang namanya Shanghai berat gimana sih ya kayak iya begitu. Shanghai. Terus kamu diam apa kamu ikut Ya aku megang-megang diam. juga? Aku Diam tok gitu ya? Iya diam. Nggak nangis? Enggak, karena aku takut. Misalkan aku Nangis? Iya nangis terus kayak gitu ngelawan dia atau gimana dia itu aku takut di tempat. Udah terus dari itu dia langsung lah barangnya dia itu awalnya sakit banget ya kan namanya masih didorong kan sama iya itunya. apalagi kalau keadaan kamu nggak basah nggak becek Iya betul itu itu sakit, perih banget kering gitu kan. Perih lecet juga Kak. Iya. Apalagi kena kuku karena dia. otot kamu tuh kaku Iya, gitu, nggak rileks kamunya. Iya benar. Terus gimana mau rileks orang nggak mau ya. Ya udah dia akhirnya dia menikmati aku. Terus kayak gitu di situ udah sampai dia tiga kali main. 3 kali main. 3 kali keluar apa 3 kali keluar. Dianya? Iya dianya sih. Terus dia kamu gitu. nggak keluar? Enggak, karena aku tahan. Oh pas tunjukin apa ada merasakan kenikmatan? Enggak ada sama sekali. Gitu? Iya, apa Kak. yang ada di benak kamu? Takut, hanya takut. Hanya takut doang? Iya hanya takut. Tidak ada pikiran lain lagi? Enggak ada. Terus kok dia bisa 3 kali setelah dia keluarnya di mana itu? Pakai nggak? Enggak, dia nggak pakai pengaman sama sekali. Keluar di luar. Keluar di luar. Nah setelah dia keluar di luar langsung main lagi apa kalian dulu ngobrol dulu atau gimana? Berjeda gitu kayak kita main HP masing-masing. Aku juga minum kan sambil yang beli makanan tadi kan aku makan dulu di situ. Terus selang beberapa menit main lagi lah Kak. Dia nggak tahu habis nonton apa di HP-nya itu. Nggak ngajakin kamu nonton? Enggak ngajakin aku nonton. Dan kayak begitu dia dari kamu nggak kayak pura-pura aku mau pulang apa ada dicariin mama atau enggak sama sekali karena itu kan keadaan jauh Kak. Situ HP aku juga mati. Nah di situ udah akhirnya aku nurut ke dia dan itu juga ada yang kedua kalinya itu dia langsung masukin si itu ke mau aku. Nggak pakai Gitu. pemanasan dulu? Nggak pakai pemanasan dulu, emang udah banget itu dia. Kamu hebat juga ya, sekarang kamu bisa cerita sambil tertawa-tawa. Iya, berarti karena kamu sudah berdamai dengan masa Iya lalu betul, sudah berdamai dengan keadaan. Kayak udahlah dari yang kejadian kemarin aku ambil hikmahnya aja gitu loh. Oke, terus Dari situ pas yang kedua langsung dihajar lagi. Iya langsung dihajar itu perih banget Kak. Itu gaya Gimana apa ya? itu dia selalu pakai? Kenapa? Gaya apa yang dia pakai? Ya, aku di bawah, Selalu di atas. wah. Iya, karena aku kan nggak mau Kak. Iya, jadi cuma satu gaya doang. Iya benar. Satu gaya doang gitu. Tapi itu dia Kok dia nggak ini ya, maksudnya nggak merasa gitu ya orangnya nggak mau terus masih terus dilanjut bodo amat gitu ya? Iya bodo amat, yang penting dia menuruti keinginannya dia gitu loh. Emang nggak ada cewek lain yang lebih cantik dari kamu yang dia pacarin gitu? Ya karena nggak ada yang bisa nggak kayak yang takut aku kan takut banget nih. Iya. Jadi mungkin mudah untuk diancam, mudah untuk kayak mungkin. Iya. Terus kedua kalinya sampai keluar lagi Kak, tapi itu si airnya itu sedikit. Iya, karena yang kedua ya. Iya yang kedua. Tapi dia tetap Shanghai. Tetap Shanghai. Hyper dong berarti dia. Iya benar habis. Nah, keluar yang kedua menurut kamu mungkin udah selesai nih. Iya menurut aku udah selesai nih. Ya udah dong. Itu aku ke kamar mandi, aku bersih ya kan, aku pakai baju segala macam. Terus dia kamar mandi ngikutin aku. Akhirnya kamar mandi main lagi yang ketiga kalinya Kak. Dia nggak lemes main-main terus? Aku nggak tahu kayak namanya Shanghai gimana ya. Orang dia kayak minum obat? Iya Shanghai banget ya. Aku nggak tahu diminum obat atau gimana. Di kamar mandi mainnya gimana tuh? Jadi persisnya gimana ya?
Kan ini kan kaca. Ini kaca, terus ini aku yang ngaca kan. Terus dari belakang. Otomatis badan aku kan ke sana ya, ke arah kaca itu. Dari belakang. Maksudnya bukan dari itu ya, dari Dari lubang dari depan. depan. Cuman Aku yang oh situ. style. Iya betul. Oke, terus? Dari situ aku aku juga diremes sama dia. Udah dari situ sampai aku kesakitan ya, yang namanya udah kayak lemes banget, perih juga udah ketiga kalinya. Dari situ dia mainnya cepet. Nah, langsung Keluarnya juga tinggal dikit banget dong. Iya dikit banget. Kita tes. Yang ketiga ini berapa tetes nih? sedikit itu emang. Gitu. Kering. Ya ampun. Terus udah setelah ketiga, dari situ aku keluarnya langsung, di luar lagi. Iya di luar lagi. Terus kayak gitu aku kan dia nggak ada ngomong apa-apa gitu nggak ada sama ngomong kamu? apa-apa, nggak ada basa-basi sama sekali. Ya bilang apa kayak makasih atau Dia pokoknya dia kayak dia di chat bilang pas sudah pulang. Dia di chat maaf ya yang tadi gitu. Udah cuma kayak gitu gimana doang? ya, cowok kayak begitu ya. Ada gitu lah. Terus ya udah dari situ kebesokan malamnya itu aku di chat kayak begini, mungkin dia habis nonton kali ya. Habis nonton aku di chat, coba dong videoin kamu sama kamu gitu. Sambil itu jadi kapan? posisi Setelah kapan? setelah besokannya pas hari ini main Gak nih. puas-puas ya? Hari ini main nih, misalkan besokannya, besok malamnya itu. Di Gitu. chat pada saat kamu di rumah? Iya, di rumah di kamar. Terus? Di kamar, terus itu dalam keadaan aku ya udah sih, aku disuruh buka baju aku, buka aku. Itu VC, awalnya VC Kak. Kamu nurut lagi? Iya, aku Kan kamu nurut bisa lagi. alasan. Aku nggak bisa ngelak kan, maksudnya nggak bisa ngelawan dia gitu, karena emang takut, bener-bener takut. Awalnya VC, terus itu aku disuruh buka celana aku, baju aku, buka aku segala macem. Terus dia nyuruh aku buat ngeremes payudara aku gitu. Terus dia sama mainin minyak, bahkan dia pernah nyuruh pakai lip cream Buat masukin ke bawah aku gitu. oh pakai kayak ini ya, kayak pelumas gitu. Iya, bukan pelumas. Jadi itu yang dia bayangin mungkin itu si lip creamnya itu punya dia. Oh, lip cream. Kan jadi itu kan dimasukin ke ada aku. lipstiknya. Iya, maksudnya itu nggak dibuka ke posisinya. Oh. Jadi yang langsung dari pack itunya yang luarnya itu. Kemasannya. Iya, luar kemasannya. Langsung disuruh masukin. Kamu mau? Ya mau. Ya karena kan emang takut kayak jadi aku nurut. Dan kalau aku masukin sakit banget kayak itu. Terus kata dia yang benar digituin. Aku sampai diomelin deh, di anjingin. Serius? Gila tuh orang. Terus saya dibagiin itu Serius? digituin. Iya. Ya ampun. Dia orangnya yang mana sih? Siapa sih? Seganteng apa sih? Gue jadi penasaran. Ada fotonya? Coba lihat dong. Fotonya nggak ada Kak, tapi aku ada bukti foto pas setelah nikah aku di KRT. Oh, kamu akhirnya nikah? Iya, akhirnya nikah. Itu karena aku kebobolan. Astagfirullah. Aku kebobolan Kak. Ada fotonya? Ada. Mana? Coba lihat dong. Aku pengen penasaran gitu. Tapi HP aku lagi itu Kak, tadi jatuh. Oh serius? Iya. Oh, nggak bisa dilihat? Iya, tapi ada kalau misalkan kalian mau lihat. Aku pakai HP aku bisa? Oh boleh, bisa. Coba ya. Ya ampun. Baru denger loh, aku turut prihatin ya dengan cerita kamu ini. Karena biasanya kita kan seru-seruan yang ngobrol kayak begini, cuman yang ini tuh aku kadang-kadang karena di situ ada pemahaman, ada pengalaman gitu kan, itu kan nggak baik gitu ya. Sekali lagi disclaimer, laki-laki harus menghargai wanita. Kalau misalnya wanita itu nggak mau, kalian tuh juga punya harga diri. Cari yang wanita yang mau gitu loh. Iya, betul, Jangan mentang-mentang si cewek ini lugu, cantik, menghalalkan segala cara untuk bisa menikah. Itu kan berarti saat kalian yang syaiton gitu ya, membabi buta. Jadi kita kalau mau ini apa? IG-nya apa? TikTok. Oh, TikTok. Aku pernah nge-up juga di TikTok. Oh ya. Ya ampun. Gimana sih cara nge-search TikTok? Gimana sih cara nge-search? Oh, ini cari ya. Nih. Maaf ya Kak.
Ya ampun. Udah hilang TikToknya. Enggak, kemarin masih ada kak. Salah Coba cari di namanya. TikTok aku deh. TikTok kamu kan ada tuh following, kamu follow dia. Iya, betul-betul. Penasaran ya guys, nanti akhirnya kayak gimana? Ini baru 2 kali dijebolin. Itu kalau kok bisa kejebolan itu gimana? Kakak ini pantesan nyarinya di keranjang. Emang dia tuh kayak ini sih kayak barang belanjaan mukanya kali ya? Salah. Pantesan aku cari kok nggak ada. Emang dia tuh harus dijual habis itu dimusnahkan. Ada say. Aku masukin ke TikTok. Ya om. Tapi dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, tapi dia tidak menafkahi anaknya. Oh. Nah, fotonya dia mana? Fotonya dia udah hilang kak. Cuma aku ada Yang ini ya di profil ini bukan? Bukan, itu cowok aku yang sekarang. Oh. Dan kakak mau tahu TikToknya dia? Mana? Nih. TikToknya dia aja, gue mau lihat Iya, mukanya. oke, betul. Oh gitu. Ini kamu bisa viral loh, say. Oh, Ada bukti. Ada bukti. ada. Ada. Ini enggak. Tapi coba tadi bukti lebamnya. Bentar ya. Terus Tapi kamu di tidak TikTok aku- menggugat dia menuntut. Nah ini, nih kadang yang viral loh, dia masuk ya. Nih, salah, gini, tuh. Tapi nanti profilnya tolong di. Udah aku itu ya, tutup Kak. kok, tutup tuh, kan? Iya. Aku tutup tuh. Cuman muka kamu doang kan. Nah, terus dianya yang mana? Nih nama TikTok cowoknya. Kasian ya kamu. Terus anak kamu sama kamu? Iya, sama saya. Kamu nggak berusaha menggugat dia? Udah cerai. Ya maksudnya menggugat. Nih kak, yang depan. Ya Allah, ya Tuhan. Mang, cilok 2 mang. Aduh. Oh kamu. Aduh ya Allah. Aduh. Susah, sulit sih kak. Sekarang dia tinggal di? Tinggal di daerah Bojonggede. Duh. Ya udah. Terus dari pertemuan kedua itu kan di rumahnya dia sudah 3 kali tuh. Iya, betul. Terus dia minta VCS lagi. Iya, VCS. Nah, dari VCS itu aku suruh masukin lip Oh, sync. sampai dianjingin. Iya, sampai dicingin kak. Kenapa? Emang kamu nggak nurut waktu itu? Bukan gak nurut, karena aku ngitunya nggak bener. Karena aku takut kedengeran sama orang tua aku. Kan Ya kamarnya kan sebelah-sebelahan aku sama orang tua kan. Situ. Takut aku kedengeran kan. Dari situ akhirnya aku bilang aku sakit ya kan. Namanya itu Tetap melakukan hal itu. tetep kak. Oke. Jadi itu aku dia itu bilang paksa masuk si lip creamnya itu. Dan dia itu VCS itu ya emang karena itu diliatin juga barang dia. Wajahnya dia juga. Iya, wajahnya dia. Kamu nggak enak lihat wajah dia? Enak banget kak, tadi tahu sendiri kan kayak gimana. Tapi kok kamu bisa bertahan loh. Terus udah gitu? Ya Aku aja baru karena dengar cerita kamu ini ngeliat Iya. wajahnya langsung enak. Iya emang. Langsung kepengen aku tampar gitu. Dari Terus situ udah udah kejadian kayak VCS seperti itu. Dia besok paginya minta video. Aku minta video aku lagi di kamar mandi, di sudut kamar mandi. Itu kan kamu nggak sekolah? Itu aku sekolah kak. Pulang Itu- sekolah? Itu pas mau berangkat sekolah itu kejadiannya. Ya ampun. Besok paginya itu. Itu aku dia udah dong aku nurut. Dan aku itu sebelum melakukan itu aku takut video aku disebar. Ya kan kamu jadi ketakutan kamu bertambah lagi dengan Iya, kamu benar, ngirim benar, video benar, itu. benar banget. Apa kamu nggak berpikir sebelumnya? Aku berpikir kak, cuma ya lebih takut aku di tangan dia gitu loh. Karena aku nggak berani bilang ke siapa-siapa. Terus? Gitu. Bahkan orang tuaku pun nggak tahu kalau soal aku diancam sama Oke. dia. Gitu. Terus kamu tetap mengirim? Tetap mengirim video itu. Dan salah satu temen dia, salah satu guru juga
ngelihat bisa orang kayak gitu jadi guru ya? Iya, benar. Mencoreng nama baik guru loh. ngelihat dikasih lihat mau tahu gak muridnya ini. Terus itu udah Oh dia dikasih lihat. pamer. Iya, pamer, dikasih isi chatnya juga gitu loh. Isi chatnya emang kamu ngapain sama dia? Isi chatnya itu Kamu manggil dia apa? manggil Ayang. Ya Yang. Iya. Ayang. Berarti kamu kayak sebenarnya mau dong? Enggak dong Kak. Itu ya udah aku menuruti aja perintah dia. Karena aku takut nantinya aku yang di sama dia. Terus ngirim lah Iya, videonya dikirim, terus dikirim, dia yang nunjukin ke temen dia. Aku juga nggak tahu. Tahu dari mana kamu? Aku taunya itu dari anak murid juga. Waduh, kamu digosipin dong satu Iya, sekolah. bener banget itu digosipin. Terus kamu nggak dipanggil kepala sekolah tuh guru BP atau apa? Itu Enggak. guru itu nggak diskors? Masa gurunya nggak diskors sih? Iya, enggak, karena itu nggak nyampe ke guru BP. Cuma sampai gosip-gosip kayak begitu doang kan. Kayak sekitaran satu kelas aku gitu. Terus kamu pas itu tanyain teman kamu itu bener loh Iya, gitu? ditanya, aku tetap ngelak. Enggak kayak begitu. Aku bilang gitu. Mungkin itu si bapak ini mengedit muka aku. Sama yang di Padahal mah video. iya bener. Padahal mah iya bener kan. Oh jadi kamu kayak takut ya, Iya, malu takut. ya? Iya, malu. Apalagi takut sampai orang tua aku tahu kan takutnya. Udah dari pas di video itu pada saat aku sakit. Di situ aku sakit kan dia ngejenguk ke rumah. Itu emang keadaannya lagi ada orang tua aku. Orang tua aku juga posisinya mau pergi juga. Beli obat aku. Sama sama bapak aku. Itu aku sendiri dari datang. Kamu nggak punya kakak adik? Aku nggak punya kakak. Aku punya adik, cuma dia lagi sekolah. Tapi yang satu udah meninggal. Iya, situ. Terus ya gimana ya, yang namanya orang mau jenguk pasti bawa buah kayak gitu segala macam. Dia ngebik-bikin mamaku sama orang tua aku gitu. Dari situ dia nyuruh aku makan, beliin bubur segala macam. Terus nggak tahu kenapa ya otaknya emang udah rusak kali ya. Otaknya udah rusak. Ngeres? Iya, ngeres banget. Padahal lagi sakit loh. Iya bener, aku dipakai. Aku dipakai di situ. Aku dicium ya kan, padahal itu aku belum mandi sama sekali. Tetep dia tetap nggak ngirauin bau mulut ataupun apa. Yang namanya orang sakit pasti bau mulut ya. Iya benar. Iya, di situ. Terus Dia tetap menurutkan nafsu dia dengan cara melakukan badan. kan dia maksudnya kalau lagi sakit kan nggak enak digituin. Iya kan? benar. Tapi kan dengan bau mulut ya, bau mulut orang sakit gimana ya kayak Lagian begitu badan ya? kita juga nggak fit Iya, kan. nggak fit. Terus Rasanya juga itu gimana? posisinya nggak mandi 2 hari. Bau dong. Tapi dasar gila itu orang. Iya, segila-gilanya itu sama hubungan Kak. Itu aku digrepe, dipegang aku, memo aku sama yang kejadian hal pertama kali. Dimasukin 2 jari, terus 3 jari, habis itu 5 jari didorong. Langsung sakit di situ. Nah, di rumahku itu kejadiannya nggak dibuang di luar. Karena emang dianya yang banget. Dan kamunya nggak berdaya lagi sakit. Iya, nggak berdaya. Aku kira udah keluar di luar ya kayak, ternyata di dalam. Dan dia nggak ngomong. Dia nggak ngaku sama sekali. Nggak ngaku. Terus? Dia keluar di dalam. Terus udah tuh, itu pas aku itu kan pas mau lulusan tuh kan, pas mau lulusan, ya sudah. Di itu pas sebulan atau 2 bulan aku nggak dapet nggak dapet haid. Terus aku muntah-muntah, aku kira ya udah dong lambung, karena aku kan punya lambung. Setelah kejadian kamu melakukan sebulan atau 2 bulan kamu muntah-muntahnya? 2 bulan. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Situ aku baru nyadar aku belum dapet mens. Tapi perut kamu udah mulai gendut? Enggak, masih rata. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan sama sekali. Terus? Aku sempat periksa ke dokter sama orang tuaku. Dokter bilang ini cuma lambung doang. Oh ya udah dong, aman. Aku sempat minum obat. Obat juga. lambung. Obat lambung di situ. Terus selang ke 3 bulan, oh ini kok nggak dapet ya. Aku juga kan padahal bulan pertama aja nggak dapet, harusnya kamu curiga. Iya, dan aku mungkin karena hormon kali. Iya, polos ya. Hormon. Ya masa gadis gimana sih ya gitu.
Udah dari situ orang tua aku nanya, kok kamu nggak main-main kayak gitu. Udah mulai curiga. Iya curiga, kataku. Waduh, kataku. Terus aku langsung ngechat si gurunya itu, ngechat gimana nih, aku belum dapat haid, aku gitu kayak begitu. Terus itu kata dia, coba dicek. Pas dicek beneran kak, garis 2 itu diceknya di kamar mandi. Kamar mandi Tanpa dia. orang tua tahu. Tanpa orang tua tahu dan Difotoin sama dia. iya Difotoin ke dia. Dikirim. iya dikirim. Terus dia itu sempat digugurin juga, disuruh dia Hmm. digugurin pakai nanas muda, minum soda sama minum obat kandungan. Iya kak, dari situ. Terus gak lama aku sempat ngejebak dia juga nih. Jadi ada satu kejadian, aku bilang bahwa orang tua aku udah tahu, padahal emang nggak sama sekali. Daripada aku takut kan dia kabur, mendingan aku mengakukan diri ke bohong lah istilahnya kan ke dia. Udah di situ aku bilang kayak gini, ngechat orang tua aku udah tahu kalau misalkan Takut aku gak dia? hamil. Takut gak dia? Takut dia kak. Gimana? Terus kata dia, tahu dari mana? Ya tahu lah, orang aku aja nggak dapat mens 3 bulan kan. Orang tua aku curiga ada gitu. Ya udah di situ dites lah sama orang tua aku bilang kayak begitu. Akhirnya garis 2. Kamu disuruh ke sini, disuruh ke rumah. Dari situ udah Dia ke rumah? iya dia ke rumah. Bawa orang tuanya nggak? Enggak bawa orang tuanya di situ. Dia digambar sama orang tua aku. Oh, jadi dari situ kamu jadi akhirnya ketahuan beneran? Iya ketahuan beneran, dia ngaku sendiri bahwa dia itu melakukan hal kayak begitu. Gitu loh. Terus kayak gitu udah situ juga kan kata mama kayak gini, pantesan kamu nggak mens 3 bulan gitu, ternyata kayak begini, kurang ajar ya gitu, anak biadab gitu. Si syukur ditampar doang ya, kalau nggak ketembak tuh dia kalau aku jadi orang tuanya. Terus? Iya situ udah, terus orang tuanya juga malah ngomong kayak gini, orang tua si gurunya itu ngomong kayak gini, ya lu nya aja mauan yang murahan, katanya mau dipakai. Orang tuanya emang datang, orang tuanya dia? Nah pas besoknya kak, Datang? pas besok datang karena disuruh orang tua aku, disuruh keluarga ngebela aku. tetep ya? Tetep ngebela. Udah tau yang gitu. brengsek cowok. Iya, terus kayak gitu bilang katanya kalau aku nggak keluar dari apa mau keluar katanya. Terus dia kan ngechat bibinya juga. Bibi siapa? Ngechat bibinya dia, bibi gurunya itu. Ngechat katanya kalau misalkan emang nggak keluar berarti itu nggak perawan gitu. Ya apa masalahnya? Apa nggak pernah anak dia? Iya benar. Jadi dia tuh mau memutarbalikkan fakta bahwa aku udah pernah dipakai sebelum sama dia gitu loh kan. Mending ganteng. Iya itu mah jelek. Terus udah gitu? Udah dari situ datang keluarga dia sama nenek dia, pakai nenek dia kan ribet banget ya mulutnya, bikin orang sakit hati. Tuh, terus itu udah tes DNA aja gitu. Serius? Itu tes DNA itu masih dalam kandungan. Itu waktu hamil berapa bulan? Itu pas baru ketahuan kak. Terus kataku silakan ya kan kalau memang mau tes DNA gitu, silakan. Aku nggak pernah takut karena aku emang benar-benar melakukan itu sama dia doang. Udah kayak selebritis ya tes DNA bener, gitu ya? bener. Tapi dia nggak ngeluarin duit. Lah, Tahu sendiri kan tes DNA itu mahal Kak. Iya, puluhan bener. juta. Apalagi itu dalam kandungan posisinya. Iya, harusnya biasanya udah pas brojol baru tes Iya DNA. bener. Tapi bisa juga Kak. Tapi kamu tes DNA akhirnya? Enggak, karena dia nggak mau ngeluarin uang. Oke, terus? Terus akhirnya itu kita nikah. Kita Nikah pas usia kandungan berapa? Pas usia kandungan kalau nggak salah 5 bulan apa 6 bulan yang situ. Oh. Ya sekitaran segitu. Oke, terus? Sudah di situ udahlah muncul gosip-gosip dari kanan kan dari kiri. Ya udahlah biar Untung kamu udah lulus ya? Udah lulus. Di situ juga aku mandak sekolah kan. Aku mandak sekolah, aku sempat nggak sekolah beberapa tahun. Terus di situ aku nikah sama dia dan tinggal di mana? Tinggal di kontrakan. Misah? Iya, misah. Terus sudah pas lahiran itu dia nggak mau ngurus anak. Kamu ngurus anak, kamu nafkahin. Maksudnya itu harus dipinta. Tapi dia tetap ngajar. Iya. Di situ. Iya benar. Tetap ngajar di situ. Kamu nggak laporkan ke sekolahnya? Enggak. Karena itu cuma keluarga yang tahu, dan aku itu langsung keluar cabut dari sekolah. Alasannya itu aku udah nemuin sekolah yang lebih bagus, lebih baik dari situ.
Aku rasanya begitu. Oke, jadi selama kalian menikah tinggal bareng itu kehidupan rumah tangga kalian gimana? Banyak cekcoknya. Jadi kayak kegiatan pagi-pagi atau bangun tidur bareng? Tidur bareng emang dia masih suka minta seperti itu. Mm-mm. Minta kayak hubungan sama istri. Mm-mm. Lebih parah, Kak. Lebih parahnya? Kalau misalkan itu, kalau meskipun ada suami istri lebih parah. Kamu Gitu. ngelahirinnya normal apa sesar? Normal, aku normal tanpa jahitan. Wih, Iya, bayinya gitu. berapa kilo? Bayinya 2,2. Oh, kecil ya. Iya, Prematur kecil. ya? Enggak prematur, itu normal. Oh, 2,2? Normal ya Iya, maksudnya? normal. Terus kayak gitu. Dan pas aku lahiran juga dia nggak percaya Kak, kalau aku lahiran. Karena emang di situ posisinya pas aku lahiran, aku lagi berantem sama dia. Mm-mm. Gara-gara masalah uang. Jadi itu nggak mau nafkahin, nggak mau nafkahin aku. Dari situ cekcok lah, akhirnya kita pisah rumah. Terus itu pas aku lahiran itu diteleponin sama orang tua aku, keluarganya nggak ada yang ngangkat. Dia juga nggak ada yang ngangkat sama sekali. Di rumah sakit? Iya, aku di rumah sakit itu keadaannya pas melahirkan pas subuh-subuh. Subuh-subuh. Harusnya udah bangun dong ya kayak ini namanya orang kerja. Dari situ pas dia nggak tahu keluarga aku ataupun papaku yang nyamperin ke sana bilang ngasih kabar kalau misalkan aku lahiran. Tapi tetap gak percaya. Tetap gak percaya, ya udah akhirnya disuruh ikut dianya. Gak percaya dari mana orang hamilnya? Makanya itu nggak percaya, maksudnya dia masih belum menerima Kang, masih belum menerima gitu loh. Kayak terpaksa. Iya bener. Terus pas gitu lahirlah anak kamu kan? Iya lahir. Cewek cowok? Cewek. Dan itu pas lahirnya juga mirip banget sama dia. Maksudnya dari mulut, benci banget mulut kamu sama dia hidung. ya? Kamu benci banget sama dia jadi akhirnya anaknya mirip ya? Bener banget, saking bencinya Kak. Ya ampun. Terus? Jadi itu juga pulang ke rumah? Diajanin juga itu bukan sama dia, diajanin sama papaku. Sebenarnya itu kan nggak boleh ya, nggak boleh diajanin sama kakeknya, meskipun masih ada orang tuanya gitu. Terus? Tapi mau gimana gitu, terus aku pulang dari rumah sakit aja, papa yang tanda tangan, orang tua aku yang tanda tangan segala macam, aku ya orang tua aku yang ngurus. Dia nggak ada ngurus sama sekali dari aku masuk rumah sakit sampai keluar, nggak ada urus-urusnya sama sekali. Terus gajinya dia selama ini dikasih ke kamu apa enggak? Yang gajinya dia yang aku tahu itu dia selalu bilang bayar utang. Terus kamu makan hidup gimana? Pakai uang siapa? Aku sebulan dikasih 200 doang. Ya ampun. 200.000. Dan itu pun terus harus makan gimana? cukup gak cukup Kak. Terus makan gimana? Ya itu makan itu, jadi aku dulu sempat tinggal di rumah mertuaku. Mertuanya itu emang kayak begitu Kak orangnya. Oh, tinggal di tempat mertua. Jadi berarti nggak jadi ngontrak? Enggak, udah sempat kontrak. Tapi aku udah menghabiskan kontrakan itu, terus akhirnya aku pindah ke karena nggak ada uang kontrakan. Iya, terus kayak gitu. Emang kayak begitu orang tuanya juga menghitung-hitungkan apa yang aku makan, termasuk beras. Ya ampun, kamu dikasih bill gitu? Dikasih, jadi aku pernah ngedengar pagi-pagi, aku baru banget bangun, dan itu orang tuanya lagi teleponan sama si gurunya itu. Apa katanya? Bilang gitu, itu tuh si Sisil tuh makannya banyak gitu ya kan. Ya, mana ada makannya banyak, orang badan kamu kurus. Harus ganti gitu ya, selama dia makan di sini terus beras di sini harus kamu ganti gitu, bilang ke guru aku kayak gitu, yang sekarang jadi suami aku, tapi sekarang udah cerai. Oke, terus habis itu kamu sedih dong pas dia? Iya situ, kok kayak begini banget ya. Kamu nggak ngadu sama mama kamu? Nggak ngadu sama sekali. Terus itu aku bilang ke dia, tapi dia nggak percaya gitu ya kan. Padahal habis teleponan, dia pura-pura nggak tahu kan. Iya, karena memang mama sendiri kasih dia dibela. pura-pura nggak tahu, pura-pura bego, gimana sih? Padahal istri nomor 1 ya kalau udah nikah bener, ya. Kecuali dia belum nikah, boleh dia seluruhnya ke mama. Tapi kalau udah nikah itu pertama kan istri dulu. Orang tua wajib berbakti kita, tapi istri nomor 1 karena itu tanggung jawabnya di akhirat kan anak istri. Iya, betul. Yang jadi ladang rezeki kan anak dan istri begitu. Sumber keberkahan. Betul. Terus habis itu anak kamu rawat sendiri? Anak aku rawat, terus itu selang anak juga kayaknya pas umur 40 hari aku tinggal kerja Kak. Terus dirawat sama siapa? Mamaku. Oh, dititip? Iya, dititip. Dirawat sama mamaku. Kamu kerja lah. Aku kerja itu belum kering sama sekali kan. Bekas lahiran, gak boleh ngangkat berat-berat. Kerja apa itu kamu? Jadi admin di salah satu elektronik.
Oke. Minimal kamu bisa melupakan sejenak lah di tempat Iya, kerja ya. betul. Agak nggak stres gitu kan. Tapi situ aku nggak bertahan lama kerja di situ. Kenapa? Karena emang bawa-bawaan yang berat kayak begitu, Kak. Kan admin, Iya kan, meskipun admin, kita nge-backup sendiri gitu loh. bawa barang juga. Iya, bawa barang juga. Itu kuli panggul namanya. Kalau admin kan dia duduk hitung-hitung. Iya, tapi itu enggak. Situ. Akhirnya kamu nyerah. Iya, nyerah. Habis ngelahirin bawa berat, mau turun berol kamu. Turun-turun, yang ada. Ya udah akhirnya aku resign. Resign, ganti kerjaan lagi. Iya, enggak, itu sempat jadi jeda juga di rumah. Terus udah gitu kata dia, apa namanya? Dia selingkuh nggak selama? Dia selingkuh. Hmm. Bahkan pas aku lahiran juga ada chat ataupun telepon tuh yang masuk ke dia. Namanya juga disamarin. Pas aku tanya ini siapa? Namanya siapa? Kok disamarin tuh gimana sih? Disamarin, jadi bukan pakai nama kayak misalkan kurir gitu loh. Kurir itu. Jadi, Tapi isinya sayang-sayangan. iya, isinya sayang-sayangan. Terus telepon juga hampir tiap hari, Kak. Di situ baru ketahuannya pas aku lahiran. Cemburu kamu? Bukan cemburu ya, gimana, maksud aku kan dia udah nggak nafkahin, udah nggak ngurus anak ataupun nggak ngurus aku gitu, masa dia seenaknya selingkuh gitu. Terus? Tuh, Kak. Terus seiring berjalan waktu kamu ada tumbuh rasa sayang sama dia? Nggak sama sekali, malahan benci. Bahkan aku dendam sampai sekarang. Dendam ya? Iya bener. Terus? Terus udah gitu pas di rumah sakit itu, udah aku tanya ini siapa, dia tetap ngaku, bukan siapa, itu kurir. Terus aku giniin, kurir, tapi kok sayang-sayangan, aku gituin. Gak usah bohong gitu, emang aku bodoh, aku gituin. Dia mentang-mentang aku selama ini bodoh, pada dibodoh-bodohin. Terus udah gitu? Tapi nggak pernah ke gap secara langsung gitu? Nggak pernah ke gap secara langsung. Bahkan dia nuduh aku terus, nuduh selingkuh sama temen kerja aku. Nah, pas kamu menikah tuh kamu KB apa enggak tuh? Jangan-jangan tuh takut hamil lagi loh. Aku KB. KB langsung? Pas nikah, KB langsung. Tapi pas udah itu KB-nya juga nggak lama. Aku lepas setelah 3 bulan. Karena aku cerai itu pas tahun berapa ya? Enggak, aku KD dulu. Iya, belum ya. Gimana itu kok? Dulu. Gimana ceritanya kamu bisa di KD? Itu dari waktu itu kan HP aku kan baru banget dibenerin. HP iPhone kan waktu itu aku baru banget dibenerin, baru masuk kontrak, keluar lagi kan. Baru aku ambil itu pakai uang papaku, aku ngambilnya. Terus kayak gitu udah tuh di pagi-pagi itu kejadiannya. Pagi-pagi dia ngeliat HP aku ada chat itu dari emang sih cowok, tapi cowoknya itu cowok Kak. Dia nggak doyan cewek sama sekali. Siapa? Temen aku. Temen aku itu aku ngechat dia karena habis minjem duit, habis ngebalikin gitu, buat susu. Di situ karena aku nggak ada pilihan lain kan. Nah akhirnya aku pinjam, aku udah jelasin ke dia. Emang ada sayang-sayangan? Gak ada sayang-sayangan, cuma dia nggak percaya. Aku suruh baca, aku udah nelfon orangnya juga, aku minta untuk datang ke rumah aku, tapi sama dia dilarang gitu. Apaan sih, ngapain sih, nggak usah. Nah terus kenapa pas tiba-tiba kamu dipukul itu gimana? Iya, dipukul, jok, dilempar ke pintu. Gimana ya, tenaga cowok sama tenaga cewek ya? Kalah ya, kayak di situ. Kamu ke rumah sakit? Ke rumah sakit itu juga. Aku pulang dulu ke rumah. Pulang ke rumah terus aku ditanya kenapa gitu. Sampai di jalan diliatin sama orang. Iya. Itu malu pada banget bengep kan. gitu ya. Iya, habis MMA di mana ini? Gitu serius. Tapi dia seru ya ceritanya, bisa sambil ketawa-ketawa ya. Dia kan sedang bernamai dengan keadaan seperti guanya ini. yang stres nih kalau ketemu takut gue tonjok tuh orang. Yang nggak usah ditonjok, takut gue tapi jangan ya guys. Itu juga dilarang. terus udah gitu? Terus udah gitu pas sudah kayak aku nyuruh dia buat ketemu sama orangnya, aku udah telepon, udah ngechat juga orangnya. Tapi dia ngelarang karena emang takut bahwa emang aku itu benar gitu, ngerti gak? Ya gitu. Terus ya itu. Jadi mama tahu? Mama tahu. Itu aku pulang ke rumah kan. Terus Wa yang aku pertama meluk Wa karena kan emang di depan kan Wa dulu yang ngeliat itu. Terus itu aku meluk Wa aku nangis, kenapa lu digituin? Siapa yang gituin? Itu
gitu. Mm-mm. Terus emang om aku kan suka bercanda ya, lo bisa MMA di mana kata gitu. Siapa yang kalah? Malah dibicarain kayak gitu Iya, ya. mungkin karena emang mau ngikutin suasana kali ya, Biar biar nggak nggak, tegang-tegang banget. Udah terus? situ, akhirnya mamaku lagi mandi, Mm-mm. dipanggil lah gitu. Maisaro kan situ, sini anak lu nih, lihat nih, digituin. Emang sarunya dicet ya, Pi? Terus Enggak, itu nama samaran. oh, nama samaran. Sini semua pakai nama samaran ya, guys. Jadi jangan GR kalian yang ada di sini, ini nama samaran. Terus udah gitu. Maisaro ini anak lu nih, lihat nih, bonyok nih, digituin. Terus udah tuh kata mamaku, kenapa menjilat, ya Allah, lu bis berantem sama siapa, kata gitu. Kata aku sambil nangis, gak berantem, orang bis itu ya kan dipukulin, makanya gak berantem sama orang lain gitu, sama suami sendiri gitu. Dari situ kejadian pas tahun baru, mau tahun baru lah ya, mau tahun baru, seminggu mau tahun baru, itu 2022, aku masih ingat banget. Terus? Udah di situ kejadiannya pas aku itu langsung kata mamaku, udah yuk langsung ke orang tuanya aja gitu, langsung cerai gitu. Langsung cerai? Enggak langsung cerai sih juga aku. Kata orang tuanya, aku kan datang ke rumah orang tuanya sama mama aku, uas sama bibi aku, sama papaku situ. 4 motor apa 3 motor tuh. Datang langsung Datang ke keluarga. sana, terus itu ke tetangga di sana juga pada kepo, kenapa nih, ada apa. Tuh, terus udah tuh situ akhirnya aku naik ke atas ke rumah dia. Rumahnya mah ya Allah Kak, maaf aja nih ya. Kayak nggak layak gitu loh, nggak layak diisi rumahnya. Emang kamu baru pertama? Udah dari dulu aku udah tahu, karena emang aku kayak gimana gitu ya. Kayak gitu jangan cerita. Gubuk gitu. Iya. Terus itu udah merayat itu gimana sih Kak? Terus dari itu udah aku ngomong sama orang tuanya, gimana ini gitu, kata mamaku, ya anak gua kayak gini. Terus mama sampai buah-buahan karena emang gak terima lah. Kata papaku, udah sabar tak dulu, dengerin dulu penjelasannya. Udah dengerin, terus kata orang tua itu orang tetap ngebela gitu, ya udah maafin ya gitu ya, jangan dibawa-bawa ke yang serius lagi gitu, jangan bawa ke penjara, ke ranah hukum, karena emang takut, orang tua udah takut duluan. Kenapa nggak ke ranah hukum biar efek jerak? Ya karena situ aku nikah siri Kak, Ya biarin aja, nggak ada hubungannya. nggak kuat Kak. Apanya? Nggak kuat karena nggak ada surat nikah, nggak ada akte. Iya, maksudnya pada saat kamu di KDRT kan bisa ngelaporin, nggak harus suami istri kan? Siapapun yang melakukan KDRT itu kekerasan itu kan bisa dilaporin. Iya, cuma itu aku mikirnya, aku takut dia mau memutarbalikkan fakta. Apa kan dia jago banget untuk Tapi kan ada buktinya. Kalau kekerasan itu tidak harus ada saksi. Kan di visum aja udah bisa. Kamu ke rumah sakit, kamu visum, itu bisa jadi bahan untuk dilaporkan. Nggak harus ada CCTV, nggak harus ada saksi. Memang benar kejadiannya itu langsung ke rumah sakit visum. Jangan pakai lama gitu. Edukasi buat kamu juga. Iya, baik. Itu terus, tapi pas setelah ke rumah dia seminggu berjalannya waktu, aku berpikir kenapa ya aku nggak dulu pas kejadian itu nggak langsung ke sana gitu, nggak langsung ke kantor polisi, nggak langsung minta ituan visum ke dia. Terus itu akhirnya tidak jadi lapor sama sekali. Aku sempat ke rumah sakit, ke kantor polisi. Aku minta antar sama tapi kantor polisi nggak nyuruh visum. Justru kantor polisi itu minta surat cerai, maksudnya minta surat nikah gitu loh. Kalau misalkan nikah siri itu nggak kuat Kak, kalau nggak ada suratnya. Ya berarti laporannya bukan KDRT, laporannya penganiayaan, pemukulan. Tapi tetap aja Kak, kan karena aku awal datang itu menjelaskan itu bahwa KDRT Kak. Iya, jadi karena kamu nikah siri, berarti kamu laporannya bukan KDRT kan? Kalau KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Nah, kamu laporannya penganiayaan biasa yang dilakukan oleh orang lain, penganiayaan, pemukulan, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, gitu. Jadi pokoknya nih saya dianiaya sama seorang bernama ini. Udah sampai situ, kamu gak perlu cerita kamu adalah istri, suami apa segala macem. Pokoknya dia adalah orang yang kita. Tapi dulu dipersulit Kak. Ya berarti belum kenal sih ya. Dulu kalau kita kenal kita bantu ya. Iya benar. dulu aku juga di 2002 belum jadi lawyer ya. Jadi itu edukasi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa aduh saya dibonyokin apa segala macam, tapi nikahnya nikah siri, nah itu
berarti pasal yang dikenakannya bukan KDRT, bisa ke penganiayaan umum gitu loh. Penganiayaan umum, penganiayaan nanti berat atau ringannya yang menentukan hasil visum tersebut. Gitu. Jadi nggak mungkin sebuah perbuatan, tindakan, kejahatan, kan itu kejahatan ya. Tidak ada pasalnya itu tidak mungkin. Gitu. Betul. Iya. Itu edukasi. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya ternyata dipersulit, kamu bisa mengadu lagi ke pihak opini kedua gitu loh. Maksudnya cari opini yang lain gitu. Jangan berhenti sampai situ, setelah ditolak terus kamu diam. Enggak. Karena keadilan dan kebenaran itu harus kita tunjukkan, harus kita cari dan harus kita dapatkan. Iya, kita mentok di sini. Mungkin keterbatasan kita, tanpa menjelekkan ya, mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan dari oknum kepolisian tersebut, mungkin kita harus cari pengacara atau kita cari kantor polisi yang lain atau teman yang mungkin juga bekerja sebagai di kepolisian, pasti kan ada opini-opini yang lain gitu. Intinya jangan berhenti di satu. Kalau udah misalnya kamu ditolak, berhenti gitu, jangan. Pasti ada jalan lain. Iya, ada jalan lain gitu. Kita harus mendengar opini-opini yang lain gitu. Oke. Terus setelah kamu lapor polisi, ditolak. Ditolak. Terus saya itu kata, kamu nggak visum ke rumah sakit? Enggak, karena itu pasti duit ujung-ujungnya Kak. Dan itu juga keluar dari aku nggak tahu kenapa ya, dari nenek aku ataupun papaku itu ngelarang banget buat ngevisum dia karena takut diputar balikan fakta, karena keluarga aku itu tahu dia itu orangnya kayak gimana, pintar memutar balikan fakta. Akhirnya udah aku diam selama bertahun-tahun. Jadi itu belum cerai tuh? Itu udah cerai. Oh, jadi dari pemukulan itu kamu mau lapor juga tidak bisa, akhirnya cerai? Iya, cerai di situ. Kamu ya udah cerainya kan karena nikah siri ya, langsung aja pisah begitu. Kamu akhirnya pindah rumah sama anak kamu. Dari situ kamu lost contact sama dia? Enggak lost contact di situ. Enggak berhenti di situ juga Kak. Oh ya, ada lagi gimana? Itu ada lagi lanjutannya. Duh, capek banget sama nih orang ya. Terus udah gitu? Itu emang sih sempat ada itu lost contact 2 bulan. Dari situ dia ngechat lagi nanya soal anak dia gimana. Ya mungkin ya aku juga karena aku nganggapnya dia kan bapaknya. Ya udahlah ya kan aku respon karena emang mau nanyain anaknya. Dari situ udah dia nanya gimana si ini ya kan, si Aurel gitu. Nama samaran kan? Iya, si Aurel. Aurel nama anak kita siapa? Anak kita. Jadi apa? Jadi amnesia, anak kita siapa? Aurel anak kita gimana? Gitu. Terus kata aku, kayak ini buat apa nanyain lagi, sedangkan kamu aja nggak pernah ngasih nafkah. Iya, ngapain buat apa nanyain? Terus udah gitu, aja ya kan biar gimana pun juga dia kan tetap anak aku. Di situ emang sempet balik juga Kak, dari cerai sempet balik juga. Bisa Kak. Balik lagi? Rujuk? Bisa, iya rujuk bisa. Kamu rujuk? Iya bisa. Terus ya bukan masalah bisanya, tapi kok ya kan, terus keluarga gimana? Nggak ada yang menentang? Keluarga udah bilang jangan cari yang lain aja. Kamu kenapa gitu. Balik lagi? Ya karena aku liatnya anak Kak. Kamu suka kali. Kasian sama anak. Nggak mungkin. Enggak dong, mau apa aja nih. Oh, jadi balik lagi terus pindah lagi? Iya, pindah lagi lah ke situ. Kan udah tahu nggak bakal dinafkahin. Iya, karena kan aku mikirnya kasihan ke anak Kak. Tapi dari situ aku mikirnya wah ini ada perubahan nih ya kan, bakalan ada perubahan. Dari mana? Bener Kak. Di sebulan 2 bulan ada, 3 bulan ada. Tapi situ pas beberapa bulan kemudian, nanti itu mantap kok. Ini gue udah nggak nafkahin ya kan, kayak yang dulu lagi gitu, ngasih aku juga seenaknya. Nah, gitu. yang ada perubahan yang kamu maksud itu dia ngasih berapa? Ya ngasih kayak misalkan pampers nambah, kayak susu, kayak orang bener lah ya. Iya, orang bener, kayak orang selayaknya emang bener-bener berubah. Ternyata kagak, itu cuma formalitas Kak, gitu loh. Terus? Udah dari situ, terus udah gitu pas menjelang kayak 9 bulan setelah aku rujuk, ternyata itu aku tahu. Terus udah gitu bahwa dia itu pemain judi
Online. Iya, online. Judol. Judol. Ternyata selama ini duitnya itu buat dipakai judol. Aku dari selama aku nikah sama pacaran itu aku nggak tahu sama sekali kalau bahwa dia itu judi, penjudi online. Laporin aja, nanti handphonenya disita dia masuk. Ih serius, sebenarnya banyak celah loh untuk melaporkan dia, untuk Benar memasukkan dia, banget. cuman kamunya terlalu Bodoh. pinter. Nah, jadi disclaimer ya guys, wanita udah tahu wanita lemah, tolong please jangan bodoh. Belajar nggak bisa ada nggak ada bahan untuk belajar, ada YouTube, ada digital, ada buku, ada guru, ada teman, semua belajar. Nggak ada waktu untuk mempertahankan kebodohan kalian. Ya, benar. Kalau misalnya dulu bodoh, berarti besok nggak boleh bodoh lagi. Minimal ada Benar. satu hal ilmu yang kita pelajari. Benar. Benar, karena kita udah tahu kita tuh lemah. Ya, secara fisik, terus kita tuh penakut. Minimal kita isilah dengan keberanian. Kenapa kita takut? Karena kita kurang pemahaman terhadap hukum, kurang pemahaman terhadap aturan-aturan pernikahan, aturan rumah tangga seperti itu. Jadi kita minta banget edukasi di sini untuk teman-teman, untuk yang wanita ya, mungkin nggak ada yang nonton. Kalau wanita, sampaikanlah sama cowok-cowok yang punya sepupu wanita atau apapun itu. Tolong banget dijaga perempuan. Iya, jaga perempuan, dan kita sebagai perempuan kita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya dah. Iya, benar. Benar, kita jangan mau dibodoh-bodohin. Benar, dengan ancaman lah, dengan pemaksaan apa segala macam yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pihak si pria saja tersebut. Gitu. Nah, terus setelah 9 bulan setelah 9 judol bulan, ketahuan judol ketahuan dari HP-nya. Dari HP aku ngecek ya kan, kata aku curiga nih, wah ini gaji dia dikemanain ya, digituin. Aku periksa gitu. Aku buka link BCA dia, pin BCA dia, ternyata bener kak, itu ada transaksinya sampai 500.000, 1.000.000, buset itu. Kalau misalkan beli susu udah berapa dus ya? Udah banyak banget. Oh, kamu tahu pin itunya dia? Ya aku tahu karena sama dia disimpan kan pin BCA-nya. Oh. Jadi itu langsung kita klik, langsung ngebuka. Kalau hilang itunya bisa dipakai sama orang duitnya gitu. Iya bener, dari situ. Udah ketahuan gitu udah tuh, terus kayak gitu. Mana susu habis pempes habis, kata wah nyari kemana ya, mana aku nggak kerja situ. Terus kayak gitu, ya udah dong, akhirnya aku cari pinjaman ke temen dia pakai Shopee Pay Later. Siapa? Aku ngambil ke temennya dia. Sebut aja lah namanya Om Aris. Aku minjem ke Om Aris. Aku ngambil susu 12 box sama pampers 6 bal. Itu per bulannya sekitaran 650.000. Oh, orang tua kamu tahu kamu kayak Nggak gitu? tahu sama sekali. Kamu nggak minta sama orang tua aja? Enggak. Aku nggak mau yang namanya udah ngerepotin ya. Udah di situ aku ngambil ke dia, ngutang ke dia buat ngambil ke Shopee Pay Later. Akhirnya aku selang beberapa hari aku coba mengelamar lagi di salah satu kerjaan aku. Situ aku udah tuh akhirnya keterima sebagai dulu packing barang. Packing barang di TikTok. Mendingan, gajinya lumayan. Mendingan kayak itu, mendingan. Terus kayak gitu aku juga nggak, pas hari libur aku nggak di rumah ya. Aku langsung cari sampingan karena emang buat menutupi utang aku kak. Karena kan aku pusing banget situ. Terus itu makin kesini kok makin aneh gitu, nggak makin mentang-mentang aku kerja makin seenaknya gitu loh. Terus itu dia nggak ngasih uang lagi ya kan, masih balik lagi ke kejadian yang awal kayak gitu. Kembali ke setelan pabrik. Iya benar. Terus apa yang kamu lakukan? Situ aku udah main susu habis. Yang namanya bayi ya gimana ya, susunya kan kuat, pampasnya juga cepet habis. Dan aku ngutang lagi dong. Aduh. Ngutang lagi ke Om Aris. Itu sama juga kayak 12 box gitu. Terus itu 6 bal. Sama kayak gitu, itu kan per bulan satu. Jadi itu sekitaran berapa ya? Adalah 2 juta lebih lah itu ya totalnya. Tapi per bulannya 650 dan aku pembayarin itu 6 kali. Jadi berapa itu? 650 kali 6. Oke. Dari situ. Terus? Dari situ udah, terus kayak gitu berlanjut per bulan-bulan tetap kayak begitu kak. Sampai akhirnya itu
habis lagi susunya, habis lagi kayak aku kayak gitu ngutang, akhirnya aku pusing sendiri. Sampai sekarang juga aku pusing kan, masih mikirin itu aku yang bayarin karena aku udah minta ke dia tolong bayarin kan, karena juga kan Oh jadi sampai sekarang kamu masih sama dia? udah nggak sama dia, tapi utangnya itu masih ada sampai sekarang. Bahkan Kenapa kamu waktu bercerai kamu kenapa nggak nikah sama suami kaya? Biar bisa ngebiayain hidup kamu, kenapa kamu balik lagi sama dia? ya karena aku kan mikirnya anak Kak. Ya Aku kan anak kan kalau kasihan. nikah sama yang lain kan bisa sayang juga. Tapi kan belum, aku mikirnya dulu gini loh, belum tentu ada cowok yang mau selain dia gitu. Ya Allah, Say, kamu tuh cantik lihat. Apalagi kan Dibandingkan sama dia, sorry. Kamu dibandingkan sama dia, bak langit dan bumi. Aku kan ngeliat fotonya dia tadi. iya, itu aku mikirnya ke situ. Tapi kan aku udah punya anak kan, janda. Ya ampun, kamu Aku mikirnya sedespot begitu. itu. Sedangkan Ani, maaf ya, sedangkan Ani yang lebih jelek dari kamu pede banget loh di podcastin sama aku. Bener gak? Bener gak? Yang oh ya mohon maaf di bawah standar kamu loh. Kamu segini masih cantik, tinggi, masih banyak yang mau. Ani menggoda suami orang, speknya di bawah kamu, pedenya minta ampun dan dia udah mendulang uang banyak. Udah bisa beli mobil, beli tanah, beli rumah. Ketawa-ketawa, happy. Perawatan kuku, cat kuku. Gitu loh. Kamu nggak ada berpikir Gak ada aku untuk bisa, nggak usah lah jadi ini, maksudnya cari laki-laki yang benar-benar bisa bertanggung jawab untuk anak kamu, sayang sama kamu. Enggak, tanpa Kak. KDRT. Itu aku dulu nggak mikir kayak gitu. Aku mikirnya itu aku nggak bakal ada yang menerima gua nih, karena gue itu seorang janda, anak satu, terus saya itu udah nggak pernah lagi, siapa yang mau sama gua. Aku mikirnya dulu gitu. Ya ampun. Aku mikirnya gitu, apalagi kan dengan umur aku dulu yang masih belasan tahun. Justru itu mas janda muda orang dicari orang. Janda Kan muda. belum tentu, oke lah misalkan si cowoknya itu nerima aku, belum tentu sama keluarganya, sama orang tuanya. Kamu Aku terlalu mikirnya ke situ. banget pikirannya gimana, terlalu Jauh, udah terlalu jauh banget aku mikirnya. Oke, nah terus setelah itu kamu trauma atau kamu Aku gimana? trauma, aku sempet trauma. Bahkan aku aja sampai kayak udahlah bodo amat lah ya gitu. Udah nggak mau lagi kayak begini ya kan. Nah maksudnya setelah udah tahu judol, terus dia kembali ke setelan pabrik, tidak bertanggung jawab, Ya, gitu ya, aku tetap selingkuh, judi, kedua kalinya. KDRT, wah lengkap loh ya. Iya. Selingkuh, judi, KDRT, Gak pernah ngasih nafkah. tidak bertanggung jawab, Betul. terus Minum-minuman juga dia. minum-minuman, wah semua yang diharamkan dalam Al-Quran dia lakukan. Iya bener. Luar biasa. Hebat banget ya, padahal sering ngaji Kak, sering ngaji ke sana ke sini. Gitu. Dia juga sering pernah ngajar ngaji juga. Ngajar ngaji maksudnya selain tahu agama, ya kan, sering sholat. Nah, Tapi kelakuan kayak begitu nggak sesuai apa yang dia. ya, jadi disclaimer ya, belajar agama itu nggak ada yang jelek bagus Iya, bener. gitu ya. Tergantung Agama itu diri bagus, sendiri. tapi kenapa penerapannya dia tidak melaksanakan di aplikasi kehidupannya sesuai dengan ajaran agama yang dia anut? Agama Islam kan baik kan gitu. Berarti ada yang salah dalam dirinya dia. Iya, gila jadi. Astagfirullah. Nah, setelah itu apa nih? Kita kan penasaran sama ujungnya ya. Ujungnya Iya. apa nih? Ujungnya itu aku ditinggalin utang sama dia. Bukan ditinggalin utang sih, dia nggak mau bayar. Ya, Dia nggak mau bayar. yang ke anaknya itu sampai 10 juta Kak, sampai sekarang. Oke, nah kamu cerainya kapan? Aku cerainya tahun kemarin. Itu masih nikah siri juga? Masih nikah siri juga, belum nikah itu di KUA belum. Terus setelah itu kamu pergi dari rumah lagi? Pergi dari rumah lagi. Yang menceraikan siapa? Aku lagi. Kamu keluar dengan anak kamu? Iya, keluar dengan anakku. Itu malam-malam posisinya Kak. Pas aku tahu dia main judi kayak gitu, aku tahu transaksinya itu, hari itu juga aku langsung keluar. Oke, setelah kamu cerai, apa yang kamu lakukan? Kamu hijrah ke rumah? Aku pindah ke rumah, terus aku nyari kerja. Jadi aku itu sistemnya kayak gini, aku kan punya utang banyak kan gara-gara dia itu nggak mau bayarin. Jadi nyari sampingan lagi. Ya, kerja apa di mana? Kayak aku part time gitu di sebuah restoran, di sebuah hotel. Daerah? Gitu. Daerah situ juga. Daerah mana tuh? Daerah mana ya? Cipinang kayaknya. Oh, kamu rumahnya di mana? Aku rumahnya di daerah itu, Bojonggede. Oke, terus udah gitu langgeng kerjaannya?
Langgeng, alhamdulillah. Untuk kerjaan tetap aku langgeng hingga sekarang. Terus Betah kamu ya? Aku betah ya. Dibetah-betahin dong Kak. Gajinya UMR? Gajinya enggak di bawah 3 juta, bahkan 2 juta pun 2.500.000 itu di bawahnya lagi. 2 juta? Iya, 2 juta pas? 2 juta lebih. 2 juta lebih? Dia tengah-tengah gitu loh. 2 juta 250. Iya benar. Oh, tapi Itu kamu tolong di ongkosan. itu ya, Kak, ya. Tapi kamu ongkosan. Iya, ongkosan di situ. Juga aku per bulannya kan aku belum bayar listrik, belum per bulannya ke Om Aris kan. Belum aku punya utang lagi Iya, buat kalau di sini mah nutupin. dulu biasanya Om Aris itu gadun ya, tapi ini rentenir ya. Om Aris. Terus si Om Aris itu nggak bisa dibaik-baikin biar lunas utangnya gitu. Nggak bisa, karena kan emang dia kan pakai Shopee Pay Later. Dan aku juga punya utang ke salah satu rentenir yang ada di rumah aku, di sekitar rumah aku. Jangan ngutang ke rentenir, say, sama. Iya, maksudnya kan gimana ya, orang otak udah mentok, udah jatuh tempo juga, belum gajian, terus itu utangnya banyak kan ke Om Aris, ya udah aku akhirnya ambil gitu. Oke, nah berarti kan kata kamu bilang kamu punya pacar. Itu pacar ketemu di mana? Pacar. Yang sekarang. Oh, yang sekarang itu satu kerjaan. Dia menerima kamu apa adanya? Menerima banget apa adanya, dan bahkan orang tua pun tahu, udah diceritain semua segala kekurangan aku masalahnya kayak gimana, udah diceritain. Dia mau nikahin kamu? Mau nikahin aku Kapan? secepatnya Kak. Oh, tapi dia belum punya anak, belum pernah nikah? Belum punya anak. Dia sayang sama anak kamu nggak? Sayang, bahkan si anaknya itu, anak aku ini lebih dekat sama pacar aku dibanding sama ayah kandungnya. Oke, kamu sering dijajanin sama dia? Sering bahkan lebih bayan dia Kak. Dan dia pun meskipun masih pacaran masih suka ngasih ke anak aku, beliin susunya, beliin pampasnya, jadi lebih perhatian ke anak aku gitu loh. Kataku jangan gitu. Lu masih statusnya pacar dan kayak begitu ya kan. Gitu. Kamu kalau dari kerjaan ke tempat dari rumah ke tempat kerjaan naik apa? Deket. Dekat. Kan dari Bojong ke Cipinang Oh iya, kan? itu naik kereta. Oh, naik kereta. Bareng sama pacar kamu nggak? Bareng. Dia rumahnya di mana? Dia deket, dia tetanggaan Kak. Tetanggaan. Tetangga kamu? Iya, tetanggaan. Tetangga kamu? Iya, tapi orang tuanya itu nggak, jadi gimana ya, dia tuh pisah sama orang tuanya itu kayak misal gimana Ngekos? ya? Iya, ngekos gitu, dia ngekos. Oke, yang penting sayang lah sama kamu Iya, ya. benar. Jadi sekarang kamu sudah belajar Ambil hikmahnya aja yang lebih baik. Jadi ini cerita banyak edukasinya loh teman-teman. Karena apa? Jadi wanita itu kan berulang kali aku selalu bilang di podcast, harus berani bilang tidak, nolak, tegas, dan berani kabur, berani menghindar, berani melapor, berani speak up. Benar Itu harus berani, karena wanita itu kalau udah nggak berani, mau secantik apapun dia, mau sepintar apapun dia, kalau dia tidak punya keberanian, itu akan menghancurkan masa depannya. Oke, benar. Kayak kejadian aku ini nih kan. Iya, jadi aku nggak berani ngapa-ngapain. kalian harus berani. Kalian harus berani, kalian gak boleh takut. Iya, itu poinnya. Jadi kalau ada yang sampai kejadian seperti ini, kalian jangan menunggu waktu sampai berlarut-larut baru kalian speak up. Betul. Hari itu kejadian, hari itu kalian bongkar semuanya. Benar. Apa yang sudah terjadi yaitu adalah garis kehidupan kamu. Benar. Mudah-mudahan masa depan kamu masih panjang, umur kamu masih muda. Orang yang berbuat zolim, berbuat jahat kepada kamu, ya apalagi sudah menghancurkan hidup kamu, tidak bertanggung jawab, itu dia nanti akan dapat balasannya, ya kan? Janji Allah, ya kan? Amin. Di dunia dan di akhirat. Jadi kamu gak perlu takut kalau memang kamu tidak bisa membalas, nggak apa-apa, itu biar serahkan kepada Allah. Kita lihat hidupnya dia akan sehancur apa kan gitu. Ya sekarang kamu nikmatin hidup kamu. Mudah-mudahan cowok kamu yang kamu bilang itu adalah pacar dengan tulus, mudah-mudahan benar ya. Amin. Semoga sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Jangan bodoh lagi. Nikah jangan siri. Betul. Nikah resmi. Iya. Ya. Iya Kak. Oke, ya udah itu aja pelajarannya, teman-teman. Minta supportnya ya untuk Sisil. Untuk Sisil, tolong disupport banyak-banyak di komen ini, khusus untuk diare kali ini. Saya benar-benar sepenuhnya berempati sama kamu, benar-benar kasihan, benar-benar, tapi salutnya kamu bisa langsung bangkit lagi, bisa menjadi Sisil yang baru demi anak kamu. Tolong
minta supportnya untuk Sisil. Terima kasih Sisil. Terima kasih Salam buat sama-sama, anak kamu. Kakak. Terima kasih kembali ya, Kak.